Halo semua, pada kesempatan kali ini akhirnya kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Invincible at the Start yang pastinya selalu kita nanti-nantikan. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada episode sebelumnya, untuk bisa meloloskan diri dari kejaran para immortal, Hanshi memasuki tubuh cloning milik Shenshangan yang tak sadarkan diri dan menakut-nakuti mereka. Setelah selesai, Hanshi membawa tubuh Shenshangan ke sebuah rumah kecil, dan di rumah itulah sebuah kejadian terjadi yang benar-benar membuat Hanshi sendiri terkejut karena ketika bangun dia sudah tidak memakai apapun. Melihat keadaannya sekarang, Hanshi merasa sangat malu. Namun dia yang tak mengingat kejadian sebenarnya hanya bisa bertanya-tanya, apakah aku telah menidurinya? Walaupun yang pasti Hanshi yakin bahwa alasan mengapa semua itu terjadi karena dirinya terlalu lama mengalami depresi. Sambil memandangi Shenshangan yang masih tertidur, Hanshi benar-benar bingung harus melakukan apa. Apalagi dari awal Shangxi menyuruhnya untuk menjaga Shenshangan. Akan tetapi, meskipun Hanshi mengatakan semua itu, daripada menyesalinya, dia malah menunjukkan sikap yang semakin tertarik dengan Shenshangan. Apalagi setelah melakukan hubungan intim dengannya, justru membuat lukanya pulih dan bahkan basis kultivasinya mulai menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Dengan pemikiran bahwa jika dia tidak kuat maka dia tidak akan bisa melindungi Shenshangan, Hanshi memilih untuk meniduri Shenshangan kembali. Sementara itu di kerajaan Swimming, Raja Swimming dan yang lainnya akhirnya menerima kabar tentang Shangxi yang telah dibawa kembali oleh masternya. Bukannya sadar diri, Shuta mulai mengoceh menjelek-jelekan Shangxi yang katanya kebangkitan Raja Iblis karena dirinya yang hanya bermain-main dengan pria sehingga kekuatan suci dalam formasi melemah. "Shanshian, kau harus menghukumnya dengan benar," ucap Shuta pada Ling Yao yang langsung dijawab bahwa bagaimanapun cara mengeksekusi Shangxi itu akan diputuskan oleh Purview to Divine Enjoy atau mudahnya utusan ilahi kebajikan murni yang kemungkinan besar adalah Master Shangxi. Dia terkenal tegas dan adil, dia juga tidak pernah melepaskan pendosa. Kami hanya bisa menunggu perintah turun dan melaksanakan eksekusinya, ucap Ling Yao. Setelahnya dia sedikit memberikan beberapa saran pada Shuta untuk bersiap-siap dan mengumpulkan keluarga mortal atau para manusia karena kemungkinan terburuk ketika Raja Iblis yang melarikan diri kembali ke dunia iblis maka perang akan pecah kembali. Setelah mengatakan semua itu, Ling Yao akhirnya pergi bersama Ziming dan Ling Guang meninggalkan Shuta yang hanya bisa menyalakan para immortal tanpa sadar bahwa penyebab utama formasi rusak adalah dirinya sendiri. Masih dengan sikap marahnya, setelah itu Shuta langsung menyuruh bawahannya untuk memikirkan sebuah cara agar Shangxi langsung mendapatkan hukumannya. Mendengar itu, salah satu di antara mereka tiba-tiba maju dan mulai memberikan sarannya yang mana intinya, karena sebagian besar pelayan di kediaman Shangxi merupakan kaki tangan mereka, jadi mereka hanya perlu memanfaatkan itu untuk menyebarkan rumor jelek tentang Shangxi yang menjadi sumber hancurnya segel Raja Iblis karena terlalu asik bersenang-senang dengan prianya. Ditambah begitu perang antar immortal dan iblis pecah, Shangxi pasti akan dicap sebagai penjahat nomor 1 dan menjadi sasaran kritik publik, sehingga dengan begitu orang-orang dan para immortal secara alami akan mengeksekusi Shangxi dan mereka bisa lolos dari semua itu tanpa dicurigai. Bukankah ini merupakan rencana kita sejak awal? Biarkan para immortal dan demon bertarung, kita para mortal akan mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya darinya, jawab Shuta. Sementara itu di sisi lain, Shangxi telah sampai di aula penyegelan bersama dengan masternya.
Dengan ekspresi suramnya, sang master mengatakan bahwa Shang-Chi memang pantas dihukum. Namun karena memenjarakannya selama 1000 tahun di penjara guntur dan Heavenly Fire Burning masih terlalu ringan, sang master mengatakan bahwa dalam situasi ini dia sama sekali tidak dapat menyelamatkannya. Apalagi masalah segel Raja Iblis adalah masalah besar yang bisa mempengaruhi 3 dunia. Dimarahi seperti itu, Shang-Chi hanya bisa terdiam dengan ekspresi yang terlihat sedih. Akan tetapi setelah itu suasana suram di antara mereka pecah karena tiba-tiba sang master mencubit pipi Shang-Chi dengan perasaan penuh kasih sayang. "Kau seharusnya menemuiku lebih awal," teriak sang master seolah-olah sikap seriusnya sebelumnya hanyalah kebohongan. "Di mana aku bisa menemuimu? Kau selalu berkeliaran di seluruh dunia. Aku hanya melihatmu sekali dalam ratusan tahun dan setiap aku memberitahumu sesuatu, kau akan berbalik dan melupakannya," teriak Shang-Chi yang tak mau kalah dengan masternya. Setelah itu dengan akrabnya mereka saling menyalahkan satu sama lain. Bahkan Shang-Chi juga mengatakan kecurigaannya pada masternya yang kemungkinan besar telah memiliki pria di luar sana yang membuatnya tak lagi memperdulikan situasi di sini. Dengan malu-malu sang master hanya menjawab bahwa tidak mungkin ada pria busuk di luar sana yang layak untuk wanita cantik seperti dirinya. Apalagi percintaan hanya akan mengacaukan hati Dao. Mendengar itu Shang-Chi hanya menanggapinya dengan ekspresi penuh pengertiannya yang membuat obrolan santai mereka terasa hidup. Bahkan setelah itu sang master memeluk Shang-Chi untuk memperingati pertemuan mereka. Singkat cerita, setelah itu Shang-Chi segera menunjukkan kerangka Raja Iblis ke masternya. Tentunya sang master benar-benar terkejut karena Raja Iblis yang bahkan tidak bisa dilawan oleh para immortal atau bahkan Celestial saat ini benar-benar telah mati, sehingga dia langsung bertanya siapakah yang telah melakukannya. Yang membunuhnya adalah pelayan Hanshi Shenshangan. Sekarang dia adalah iblis surgawi terkuat yang melampaui Raja Iblis dan saat ini dia sedang diurus oleh Hanshi, jawab Shang-Chi. Selain itu Shang-Chi yakin meskipun beritanya akan segera menyebar, selama Shenshangan tidak ditemukan oleh iblis surgawi, tentara iblis surgawi tidak akan gegabah melancarkan perang dengan kekuatan tempurnya saat ini. "Master, aku telah berinteraksi dengan Shenshangan. Dia tidak sepenuhnya jahat. Dia bahkan melindungi kami dan dia bukan milik ruang dan waktu ini. Tetapi dia melakukan sesuatu yang bukan pekerjaannya. Jika itu dia, mungkin dia bisa menghentikan perang besar antara makhluk immortal dan iblis," tambah Shang-Chi yang pastinya hanya bisa membuat sang master terkejut. Dengan semua penjelasan Shang-Chi dengan alasan untuk menebus semua kesalahan yang telah diperbuat, sang master segera memberikan misi pada Shang-Chi. "Sebelum tentara iblis surgawi menemukan Shenshangan, kau dan Hanshi harus membawanya kembali. Biarkan aku mengambil alih setelah itu dan dosa-dosamu akan berkurang." Kembali lagi ke Hanshi. Setelah bersenang-senang dengan tubuh Shenshangan, dia terlihat sangat bahagia. Karena keadaannya sudah benar-benar pulih, dia pun berniat pergi untuk menyelesaikan tugas yang harus dia selesaikan. Dalam perjalanan, Hanshi benar-benar gembira karena tubuhnya jauh lebih ringan, apalagi Hanshi sangat yakin jika dia terus melakukannya dengan Shenshangan, itu bisa benar-benar membantunya menembus ranah Demon King atau Immortal King. Tak butuh lama Hanshi akhirnya sampai di tempat tujuan yang tak lain adalah perkemahan iblis surgawi suku klan bertanduk. Bisa melihat arena duel yang sangat meriah meskipun hari sudah malam, Hanshi yang penasaran akhirnya mencoba melihatnya. Benar saja, di dalam arena sangat meriah karena ternyata akan dilangsungkan sebuah kompetisi yang diikuti oleh semua iblis surgawi di atas tingkat Demons of Right. Acaranya jauh lebih meriah karena katanya saat ini bahkan ada 4 raja iblis surgawi yang ikut menyaksikan kompetisinya.
Sedikit info untuk penyebutan tingkat kultivasi. Jika Demon Sovereign sama dengan tingkat Immortal Sovereign. Intinya yang awalnya Immortal jika di pihak iblis tinggal diganti dengan nama Demon. Kembali lagi ke kompetisi. Dengan gilanya, semua iblis yang mengikuti kompetisi mulai menyerang satu sama lain yang membuat para penonton semakin meriah. Apalagi pesta besar ini didedikasikan untuk Raja Iblis yang telah kembali, meskipun pada kenyataannya Raja Iblis yang sangat mereka hormati telah mati. Tiba-tiba kepala klan bertanduk yaitu Aluk mengumumkan bahwa hari ini ada dua kabar baik. Pertama, dengan bangkitnya Raja Iblis, Aluk sangat yakin bahwa kaumnya yang selalu ditindas oleh para immortal akan segera berakhir sehingga mereka tidak perlu lagi menundukkan kepala sebab era mereka akan tiba. Bersamaan dengan mengatakan itu, tiba-tiba Aluk mengeluarkan seorang immortal yang berhasil dia tangkap dan ternyata itu adalah Feng Xiun. Bunuh dia, kupas setengah tulang rusuknya dan buat sup untuk diminum, teriak Aluk sebelum akhirnya dia mengatakan berita bagus kedua yang ternyata bagi mereka yang memenangkan kompetisi akan mendapatkan hak kawin dengan keponakannya yang tak lain adalah Hanshi. Karena bisa dikatakan Hanshi merupakan wanita tercantik di antara ras iblis, para iblis benar-benar sangat termotivasi karena mereka juga sudah lama ingin memilikinya. Hanshi yang mendengarnya hanya bisa terkejut sehingga dia langsung berjalan ke depan Aluk dan berteriak, "Aku tidak setuju, ini adalah kompetisi yang sangat konyol. Apa hubungan karnavalmu dengan diriku? Paman, bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini?" Tak tahu malu, Aluk mulai menjawab yang mana intinya. Karena sebelum ayah Hanshi mati, dia sepenuhnya mempercayakan putrinya pada dirinya, sehingga Aluk menganggap bahwa sepenuhnya dia memiliki hak untuk mengendalikan Hanshi. Kau yang bahkan tidak bisa mendapatkan artefak adalah sebuah kegagalan. Iblis yang gagal tidak memiliki nilai sama sekali, teriak Aluk yang semakin menekan Hanshi menggunakan misi Hanshi yang gagal dia selesaikan. Setelah itu, Aluk terus mengatakan semua kemauannya tanpa memperdulikan perasaan Hanshi. Bahkan yang terburuk, Aluk sampai menyuruh Hanshi untuk menggunakan semua metode yang dimiliki agar bisa memuaskan semua orang, karena menurutnya dengan melahirkan beberapa anak dengan kemampuan khusus sama saja bisa dianggap telah melayani klan dengan baik. Jika kau ingin menghasilkan prajurit kuat, kenapa kau tidak memberikan saja temanmu pada mereka? Teriak Hanshi yang benar-benar sangat marah dengan keputusan semena-mena Aluk. Tentunya Aluk semakin marah, namun ketika dia mau mengungkapkan kemarahannya, 4 raja surgawi angkat bicara yang mana mereka sama sekali tidak peduli dengan pendapat Hanshi, sehingga mereka ingin agar kompetisi ini terus berlanjut. Apalagi pesta sebelum perang menurut mereka suatu keharusan. Masih saja memberontak, pada akhirnya Hanshi memutuskan akan bertarung, yang mana hal itu hanya bisa menjadi bahan tertawaan semuanya yang menganggap bahwa semua kata-kata Hanshi adalah omong kosong, karena kenyataannya saat ini basis kultivasi Hanshi hanya di peringkat Demon King. Mengabaikan semua ocehan para iblis, pada akhirnya Hanshi mulai berjalan memasuki arena, dan dengan itu juga Aluk segera mengumumkan bahwa kompetisi dimulai kembali. Dengan aba-aba Aluk, para iblis mulai bertindak dan sasaran pertama mereka adalah Feng Xiun. Akan tetapi ketika Feng Xiun benar-benar akan dibunuh, tiba-tiba datang seseorang dan itu adalah Shen Shangan sehingga Feng Xiun bisa terbebas dari kematiannya. Tentunya kemunculan Shen Shangan hanya bisa membuat semua iblis bertanya-tanya siapakah dia. Namun satu hal yang pasti, ternyata Shen Shangan saat ini bukanlah Shen Shangan yang sebenarnya, melainkan hanya Hanshi yang menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan tubuhnya.
Meskipun harus menerima efek samping yang parah karena mengendalikan tubuh Shen Xiangan, Hanshi yang benar-benar sangat marah sama sekali tidak peduli. Apalagi dia masih bisa memulihkan diri dengan tidur dan berhubungan dengan Shen Xiangan. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, Hanshi atau Shen Xiangan segera berteriak. Hanshi adalah wanitaku, siapapun yang berani padanya, ayo kemari jika kau tidak takut mati. Hanya dengan kata-kata tersebut benar-benar berhasil memancing amarah semua iblis, tak terkecuali keempat iblis surgawi. Benar-benar marah, akhirnya ada 3 iblis yang mencoba menyerang, tetapi sayangnya usaha mereka sia-sia karena dengan mudah Shen Xiangan mampu mengatasinya, yang pastinya hanya bisa membuat yang lainnya terkejut karena 3 iblis di ranah Demon Sovereign kalah dalam sekejap mata. Ayo turun ke sini, aku akan membunuhmu, ucap Shen Xiangan yang tiba-tiba menunjuk ke salah satu iblis surgawi. Sekali lagi semua orang mulai mentertawakan Shen Xiangan yang katanya sedang mencari kematian. Adapun iblis surgawi yang ditantang, dia segera berdiri dan memasuki arena di saat mulutnya juga melontarkan kata-kata ampasnya. Tidak akan ada kesempatan bagimu untuk memohon belas kasih. Biarkan aku menunjukkan padamu perbedaan kekuatan di antara kita, ucap iblis surgawi. Namun sayangnya, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Shen Xiangan sudah mencengkram wajahnya dan langsung membantingnya ke tanah. Dengan kejadian di luar nalar itu, semua iblis yang awalnya mentertawakan Shen Xiangan lagi-lagi hanya bisa menunjukkan ekspresi terkejut dengan mulut mereka yang terbuka lebar. Bahkan 3 iblis surgawi yang lainnya juga tak luput dari keterkejutannya. Bajingan, aku akan membunuhmu, teriak iblis surgawi yang masih dicengkram oleh Shen Xiangan. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Shen Xiangan terus menghajar dan menghajar iblis surgawi yang sama sekali tidak bisa melawan. Bagaimana rasanya ketika seseorang mencengkram kepalamu dan memukulmu, wahai Raja Surgawi tertinggi? Tanya Shen Xiangan saat dia melepaskan iblis surgawi yang babak belur. Melihat itu, akhirnya 3 iblis surgawi lainnya segera bergerak, yang membuat Hanshi yang mengendalikan Shen Xiangan hanya bisa berpikir bahwa ini tidak mudah untuk menghadapi keempat Raja Surgawi yang telah turun tangan. Untuk mempermudah pemanggilan keempat iblis surgawi, iblis berambut hitam akan kita sebut Bloodfield, wanita iblis Li Zhan, iblis bermata 1 sebut saja iblis surgawi 3, dan yang dihajar oleh Shen Xiangan iblis surgawi 4. Setelah berdiri, iblis surgawi 4 yang sebelumnya dipukuli mulai berteriak-teriak karena dia tiba-tiba diserang sebelum selesai berbicara. Merasa bahwa masalah kali ini bukanlah masalah pribadi lagi, Bloodfield langsung menghentikan ocehan iblis surgawi 4. Dengan kami 4 raja bergabung, bahkan utusan ilahi dari kebajikan murni harus takut. Apalagi iblis kecil sepertimu, teriak Li Zhan yang sangat yakin kali ini Shen Xiangan tak mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Singkat cerita, setelah itu iblis surgawi 3 adalah orang pertama yang membuat sebuah formasi di atas Shen Xiangan untuk menyerangnya. Melihat itu, Hanshi yang ada di dalam tubuh Shen Xiangan mulai panik karena dengan kemampuannya saat ini dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan dari tubuh Shen Xiangan. Apalagi efek samping dari mengendalikannya juga sudah mulai muncul. Ditambah untuk bisa mengambil alih suatu tubuh itu mengkonsumsi sangat banyak kekuatan hukum, sehingga semakin banyak kekuatan yang digunakan semakin besar pula konsumsinya. Pada dasarnya, di antara 7 hukum Yun Immortal, hukum ruang adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh sedikit orang. Adapun Hanshi, bisa dikatakan dia adalah seorang jenius di bidang itu karena sejak lahir dia telah memiliki resonansi yang kuat dengan hukum ruang dan dia juga mahir dalam mantra Psychic Spirit. Dengan kombinasi keduanya, teknik ruang dapat digunakan untuk langsung menyerang tubuh orang lain dan masuk ke dalamnya.
Intinya, alasan Hanshi bisa mengendalikan tubuh Shen-Changan itu karena dia memiliki dua kemampuan luar biasa itu. Akan tetapi sebenarnya metode tersebut bukanlah sesuatu yang boleh digunakan dengan mudah karena itu juga teknik yang dibuat oleh Hanshi murni untuk kesenangannya sendiri dengan efek samping bisa melukai tubuhnya sendiri. Untuk sementara waktu, menggunakan tubuh Shen-Changan, Hanshi terus berlari ke sana kemari untuk menghindari serangan iblis surgawi 3 yang membuatnya semakin lama semakin terpojok. Apalagi pada dasarnya, pengalaman bertarung Hanshi terbatas yang tidak bisa dibandingkan dengan keempat iblis surgawi, sehingga pilihan terbaik sekarang adalah mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Tak mau tinggal diam, Li Zhan akhirnya melepaskan serangan gunturnya. Karena panik dan tidak bisa menghindar, akhirnya tubuh Shen-Changan terkena serangan guntur Li Zhan yang langsung membuat tubuhnya babak belur. Di situasi itu, Hanshi benar-benar sangat terdesak karena dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan dari tubuh Shen-Changan. Ini situasi yang buruk. Pada saat ini tubuhnya sudah mulai kewalahan dan jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa bertahan dan Shen-Changan mungkin akan dihancurkan oleh mereka, pikir Hanshi saat dia hanya bisa menggertakkan giginya. Melihat situasi terdesak Hanshi, semua iblis mulai mencemoohnya kembali. Ingin segera mengakhiri semua itu, Bloodfield akhirnya bergerak untuk memberikan serangan terakhir. Aku akan membunuhmu dengan satu pukulan terakhirku, teriak Bloodfield yang hanya bisa membuat Hanshi pasrah karena tampaknya hidupnya benar-benar akan berakhir. Di momen itulah tiba-tiba tubuh Shen-Changan yang dikendalikan oleh Hanshi bergerak dengan sendirinya dan menangkap tangan Bloodfield yang pastinya hanya bisa membuat Hanshi terkejut dan bertanya-tanya apakah mungkin Shen-Changan telah kembali. Mengabaikan itu semua, tangan Bloodfield yang dicengkram segera dirobek oleh Shen-Changan yang hanya bisa membuat Bloodfield berteriak kesakitan. Adapun iblis lainnya, mereka benar-benar hanya bisa terkejut melihat kejadian yang benar-benar di luar nalar itu. Di sisi lain, melihat penampilan dan aura yang dipancarkan oleh Shen-Changan, Feng Xiun hanya bisa gemetar ketakutan karena itu jelas-jelas aura yang sama dengan sosok yang telah membunuh Raja Iblis. Ini buruk, aku harus kabur dari sini secepat mungkin, pikir Feng Xiun. Adapun tiga iblis surgawi lainnya, mereka saat ini hanya bisa bersikap waspada karena ternyata musuh telah menyembunyikan kekuatannya. Melihat semua itu, Hanshi yang berada di dalam tubuh Shen-Changan mencoba menyuruh Shen-Changan untuk memanfaatkan ini dan segera pergi. Namun sayangnya semua ucapan Hanshi tidak didengar oleh Shen-Changan karena sebenarnya saat ini Shen-Changan belum benar-benar kembali sehingga bisa disimpulkan kemungkinan besar Shen-Changan saat ini hanyalah sebuah sistem yang secara otomatis aktif jika tubuhnya dalam bahaya. Hanshi berusaha mati-matian untuk membujuk Shen-Changan, namun Shen-Changan hanya diam di tempat. Memanfaatkan momen itu, keempat iblis surgawi segera melepaskan sebuah serangan gabungan langsung ke arah Shen-Changan yang membuat orang-orang semakin heboh karena mereka sangat yakin kali ini Shen-Changan benar-benar akan mati. Namun tentunya Shen-Changan tidak diam saja. Merasa terancam, dia pun mulai bergerak yang mana dalam sekejap mata dia langsung menghabisi keempat iblis surgawi. Hanshi sendiri hanya bisa mengerang karena energi miliknya sedang dihisap oleh Shen-Changan. Namun tanpa memperdulikan itu semua, setelah itu Shen-Changan terus membantai para iblis yang membuat Hanshi bertanya-tanya, apakah kau ingin memusnahkan semua iblis? Semakin dahsyat serangan yang dilepaskan oleh Shen-Changan, semakin dahsyat pula teriakan Hanshi karena energi miliknya dilahap dengan kecepatan yang luar biasa. Berpindah ke hutan.
Akhirnya, tim yang diutus untuk menyelidiki bangkitnya Raja Iblis kembali dengan kabar yang benar-benar membuat mereka sangat terkejut karena ternyata Raja Iblis telah mati dibunuh oleh iblis surgawi yang tidak diketahui, sehingga dengan kecepatan penuh dipimpin oleh Kong Ming, mereka segera kembali untuk melaporkan berita tersebut pada raja-raja surgawi. Tak butuh lama akhirnya mereka sampai yang langsung disambut dengan pemandangan luar biasa di mana pemukiman iblis bertanduk hampir musnah sepenuhnya. Apa yang telah terjadi? Bukannya mereka melakukan pesta perayaan? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Teriak Kong Ming penuh dengan keterkejutan. Tak disangka dengan semua kehancuran itu, Aluk masih hidup meskipun dia dalam kondisi kritis. Aku tidak menyangka ada iblis surgawi yang sangat kuat di dunia ini. Dengan beberapa jentikan jari saja, dia meratakan tempat ini dengan tanah. Sekarang lebih dari 80% powerhouse klan iblisku telah berubah menjadi abu. Ras iblis surgawi telah hancur, ucap Aluk sebelum akhirnya dia mati. Sementara itu ternyata Feng Xion berhasil melarikan diri lebih awal. Meskipun lelah, dia terus berlari untuk segera menyampaikan apa yang telah terjadi dengan klan iblis surgawi pada klan immortal. Kita kembali ke Shen Shang dan Han Xi. Setelah kembali ke rumah, Han Xi langsung meniduri Shen Shang yang kembali tak sadarkan diri. Tanpa menjelaskannya secara detail, pastinya kalian sudah tahu apa yang sedang mereka lakukan. Jadi di sini saya akan menyerahkan semua itu pada khayalan kalian masing-masing. Namun yang pasti kali ini Han Xi jauh lebih bersemangat daripada yang sebelumnya karena tubuhnya benar-benar terasa kosong setelah semua energi di dalam tubuhnya diserot habis. Hari berikutnya merupakan hari terakhir Shen Shang untuk memecahkan masalah Shang-Chi. Saat ini di dunia immortal, di istana immortal, para immortal benar-benar heboh setelah menerima laporan tentang musnahnya klan iblis surgawi. Bahkan mereka sampai mengirim regu kedua untuk memastikannya, walaupun hasil yang dibawa sama persis seperti laporan pertama. Sedikit info terkait laporan yang diterima oleh para immortal, di sini masih belum diketahui apakah itu berasal dari Feng Xion atau tidak karena orangnya sendiri tidak terlihat. Tetapi intinya mereka telah menerima laporan tentang klan iblis surgawi yang hampir musnah. Ketiga raja surgawi yaitu Ling Yao, Ziming, dan Ling Guang mau tak mau hanya bisa dibuat terkejut. Apalagi dalam laporan klan iblis surgawi dimusnahkan oleh satu orang. Meskipun mereka tahu bahwa klan iblis surgawi telah dimusnahkan oleh satu orang, tetapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa yang melakukannya adalah Shen Shang, sehingga mereka mulai menebak-nebak apakah mungkin Shen Shang yang sudah mereka anggap sebagai raja iblis baru ikut dimusnahkan bersama klan iblis surgawi. Setelah peristiwa hari ini, iblis surgawi tidak memiliki peluang untuk bangkit kembali dalam perang. Siapapun orang yang telah memusnahkan klan iblis surgawi telah banyak membantu kita. Orang seperti itu yang memiliki kekuatan menentang surga harus berdiri di sisiku, ucap Ling Yao tanpa mengetahui bahwa sosok yang dia kagumi bisa saja menjadi sosok yang akan menjadi teror baginya. Sementara itu di altar dewa, saat ini Master Shang-Chi dan yang lainnya sedang berlutut karena ternyata utusan dewa dari dunia atas turun. Yang datang ternyata adalah putra kedua dari keluarga Long yang dikenal dengan sebutan keluarga Dewa Gerbang Naga. Untuk orangnya sendiri, dia adalah Long Lu yang datang dengan beberapa pengawalnya. Melihat sosok Long Lu, beberapa orang mulai berpikir untuk menjilatnya supaya mendapatkan keuntungan. Lancang sekali, kau pelayan rendahan beraninya memiliki ide tentang tuanku, teriak salah satu pengawal Long Lu yang langsung membunuh orang yang ingin menjilat Long Lu. Singkat cerita, setelah itu dipimpin oleh Master Shang-Chi, para immortal mulai bersujud dan bertanya perintah apa yang akan diberikan oleh Long Lu yang mereka anggap dewa agung.
Menjawabnya, Long Lu lantas berkata, "Perjalananku ke sini kali ini untuk mengumpulkan petarung yang kuat yang dibutuhkan untuk mengikuti kompetisi domain bintang. Orang itu harus memiliki nama petarung terkuat di daratan ini dan dia perlu berpartisipasi dalam perang skala besar dan raih prestasi yang luar biasa. Aku harap kau bisa menemukannya." Semua orang hanya bisa gemetar ketakutan karena tak hanya memberikan perintah, Long Lu juga melepaskan tekanan yang luar biasa sehingga sang master segera mengiyakan perintah tersebut. Namun karena penasaran, sang master pun memberanikan diri dan bertanya kenapa mereka harus berpartisipasi dalam perang, yang langsung dijawab bahwa itu semua hanyalah keinginan Long Lu sendiri yang yakin bahwa akan menarik melihat seorang petarung bergelar pahlawan perang ikut berpartisipasi dalam kompetisi bakat domain bintang. Mendengar itu, dengan ekspresi ketakutannya, sang master lantas mengatakan bahwa sebenarnya dari informasi yang dia terima, klan iblis surgawi hampir musnah. Lebih dari 80% yang terkuat telah mati sehingga tidak mungkin perang bisa dilakukan. Bagaimana tidak ada perang? Kalian bahkan tidak memiliki minat kecil sekalipun untuk memuaskanku. Apakah kau masih ingin tinggal di benua kuno ini? Ucap Long Lu saat dia juga melepaskan lebih banyak tekanan. Namun tiba-tiba dia tersenyum lebar karena dia berpikir akan sangat menyenangkan jika membangkitkan kembali para iblis dengan artefak ruang dan waktu. Sementara itu di sisi lain, saat ini Shang-Chi sedang menuju ke tempat Shen Shangan dan Han Xi dengan suasana hati yang bisa dikatakan bahagia karena dia hanya perlu membawa Shen Shangan kembali dan menjelaskannya pada masternya sehingga semua hal akan berkembang ke arah yang baik. Di sisi lain, setelah semalaman bersenang-senang dengan tubuh Shen Shangan, Han Xi akhirnya terbangun dengan perasaan yang jauh lebih baik. Bahkan tubuhnya serasa sangat segar dan basis kultivasinya juga telah meningkat pesat. Setelah itu dia mulai memikirkan beberapa hal, termasuk kemana lagi dia akan pergi karena klan iblis surgawi telah musnah. Namun satu hal yang pasti, setelah mengingat-ingat kembali perlakuan ras iblis surgawi selama ini yang selalu menggunakan dirinya sebagai pion mereka, Han Xi merasa lega karena sekarang mereka semua telah mati. Tidak ada yang perlu aku khawatirkan sekarang. Karena itu, ayo kawin lari, hanya kau dan aku bersama. Mari pergi kemanapun, ucap Han Xi saat dia sekali lagi merangkak ke samping Shen Shangan. Namun tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu, yang tak lain adalah Shang-Chi yang pastinya hanya bisa membuat Han Xi terkejut sekaligus panik. Kembali lagi ke kuil dewa. Melanjutkan pembicaraan sebelumnya, pada akhirnya Long Lu benar-benar akan menggunakan kekuatan artefak untuk membangkitkan kembali klan iblis surgawi. Dan karena untuk melakukan itu dibutuhkan kemampuan ketiga dari artefak, yaitu kemampuan pembalikan ruang waktu, Long Lu segera menyuruh semua immortal untuk mencari Shang-Chi dan membunuhnya sebanyak 10.000 kali untuk bisa memicu kemampuan ketiga artefaknya. Tentu mendengar itu sebagai seorang master, dia hanya bisa terkejut karena murid kesayangannya akan diperlakukan seperti itu. Sehingga dia mencoba mencegahnya karena jika hal itu benar-benar dilakukan akan merusak tubuh Shang-Chi. Apakah menurutmu aku akan peduli dengan hidup dan mati seorang boneka? Jawab singkat Long Lu. Setelah itu Long Lu terus menekan semua orang, khususnya sang master, untuk menangkap Shang-Chi. Jika kau ingin hidup, penuhi permintaanku. Jika tidak, hewan peliharaanku yang berharga hari ini akan memakanmu, tambah Long Lu yang membuat semua orang semakin ketakutan karena mereka tahu hewan peliharaan yang dimaksud bukanlah makhluk yang bisa mereka lawan, karena hanya dengan satu gerakan seluruh dataran benua kuno akan benar-benar musnah dimakan oleh sosok tersebut.
Merasa bahwa semua orang sudah patuh, setelah itu Long Lu mengeluarkan sebuah peti mati. Yang harus mereka lakukan hanya memasukkan petarung ke dalam peti, karena bagian dalam peti memiliki kemampuan untuk menghilangkan segala sesuatu tentang dirinya dan mengotak-atik keberadaannya sendiri, sehingga petarung yang dimasukkan ke dalam peti pada akhirnya akan menjadi seekor anjing setia yang hanya menuruti Long Lu. Pikirkan baik-baik tentang apa yang harus kau lakukan, bagaimana melakukannya, dan bagaimana kau melayaniku. Aku hanya tinggal di sini selama 1 hari, ucap Long Lu sebelum akhirnya dia membawa para pengawalnya pergi untuk melihat-lihat dan mengambil beberapa peri sebagai budak untuk melampiaskan amarahnya. Shang-Chi akan membawa Shen-Shangan kembali. Kalian tahu apa yang harus dilakukan bukan? Ucap sang master setelah Long Lu pergi yang tampaknya memiliki rencananya sendiri. Di sisi lain, saat ini Shang-Chi masih menggedor-gedor pintu rumah dan memanggil Hanshi, meskipun sama sekali tidak ada tanggapan, yang mana itu membuat Shang-Chi mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang Hanshi lakukan di dalam. Apalagi ada suara-suara aneh yang bisa terdengar dari luar. Tahu bahwa kedatangan Shang-Chi pasti untuk membawa Shen-Shangan pergi, Hanshi berusaha tak bersuara karena dia yakin secara alami Shang-Chi akan pergi jika tidak ada jawaban. Benar saja, tak betul lama Shang-Chi mulai berjalan pergi yang membuat Hanshi senang. Namun tiba-tiba Shang-Chi yang seharusnya pergi berteriak, "Aku menemukan wanita yang berselingkuh dengan Shen-Shangan sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan?" Tak betul lama, dari dalam rumah Hanshi yang diliputi dengan amarah akhirnya keluar untuk menghajar wanita yang telah menggoda prianya. "Kenapa kau begitu peduli dan memperhatikan masalah percintaan orang lain?" tanya Shang-Chi yang hanya bisa membuat Hanshi terkejut karena ternyata dia telah dijebak. Namun tanpa mempedulikan itu semua, Shang-Chi mencoba bertanya di manakah Shen-Shangan karena kedatangannya ke sini untuk membawanya kembali ke Master. Bukannya menjawab, Hanshi segera masuk kembali ke rumah yang hanya bisa membuat Shang-Chi semakin kesal. "Membawa pergi Shen-Shangan, jangan bercanda. Akhirnya aku punya seseorang untuk menemaniku. Kenapa harus mengembalikannya padamu? Kau pergilah sendiri dan mendapatkan hukumanmu. Jangan bawa Shen-Shangan," teriak Hanshi yang sedang sibuk memakaikan kembali celana Shen-Shangan. Di saat itulah akhirnya kesadaran Shen-Shangan telah kembali. Melihat apa yang sedang dilakukan oleh Hanshi, dia benar-benar sangat terkejut. Namun ketika ingin berteriak, Hanshi langsung membungkam mulutnya. Meskipun mereka berdua sama-sama malu, Shen-Shangan mencoba menggoda Hanshi dengan bertanya, "Apakah kau mau melakukannya lagi?" Yang pastinya hanya bisa membuat Hanshi semakin malu. Namun pada akhirnya dia segera menyuruh Shen-Shangan untuk segera bersiap pergi bersamanya, karena setelah mereka sampai di tempat baru, dialah yang akan memutuskan mau berapa kali mereka akan melakukannya, yang mana pastinya kalian sudah tahu apa maksudnya. Apakah pria ini hanya berpura-pura tertidur sepanjang waktu, pikir Hanshi, karena dia tak menyangka Shen-Shangan akan mengingat semua hal yang telah mereka lakukan. Adapun alasannya, ternyata semua perilaku yang dilakukan oleh cloning secara otomatis akan dilaporkan pada Shen-Shangan yang asli secara real time, sehingga tentu saja Shen-Shangan tahu apa yang telah tubuh cloningnya lakukan bersama Hanshi. Mendengar suara Shang-Chi yang masih menggedor-gedor pintu, Hanshi segera menyiapkan teleportasinya. Namun tiba-tiba pintunya dibuka oleh Shen-Shangan yang membuat rencana melarikan diri mereka gagal total. Singkat cerita, setelah itu Shang-Chi langsung melabrak Hanshi yang ingin kawin lari dengan Shen-Shangan. Shen-Shangan sendiri dia mulai memikirkan beberapa hal, termasuk dirinya yang sadar bahwa pada dasarnya cloning miliknya merupakan produk dari sistem, sehingga dia bisa menggunakan sistem untuk mengamati dunia untuknya.
Namun yang terpenting itu juga bisa menghindari terlalu banyak pengaruh pada sejarah dan yang lainnya. Dengan menggunakan cloning dia bisa menunggu waktu yang tepat untuk bergerak, sehingga itu jauh lebih baik daripada berlarian ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Menanggapi pemikiran Shen Xiangan, sistem lantas bertanya mengapa dia kembali sekarang, karena itu tidak terlihat mendominasi dan keren dengan adanya dua wanita yang sedang bertengkar. Jadi seharusnya dia menunggu sampai semua orang akan mati. Itulah yang biasanya dilakukan oleh pahlawan super, tetapi aku tidak karena aku sudah tak terkalahkan. Kenapa aku harus membiarkan hal menyedihkan itu terjadi? Jawab singkat Shen Xiangan. Mengakhiri pembicaraan itu, Shen Xiangan mencoba bertanya pada sistem karena dia sangat yakin pasti ada misi acak saat ini. Setelah itu dengan segera sistem menunjukkan misinya yang ternyata ada dua. Untuk misi pertama masih belum berubah, yaitu misi membantu Dewi Shangxi untuk lepas dari kematian takdir dan mendapatkan artefaknya. Untuk hadiah misinya 5 miliar poin serta kartu waktu dan itu permanen. Untuk misi kedua yaitu misi khusus baru. Adapun misinya, Shen Xiangan diminta untuk menjadi penguasa planet benua kuno. Untuk hadiahnya adalah 10 miliar poin dan mengembangkan fungsi baru dari sistem Star Warp. Namun dari dua hadiah, Shen Xiangan hanya boleh memilih satu. Setelah melihat detail misinya, Shen Xiangan langsung paham bahwa untuk bisa menyelamatkan istrinya yaitu Jiang Xuanxu, dia membutuhkan kekuatan artefak. Namun untuk mendapatkan pengakuan artefak, dia harus menyelamatkan Shangxi dengan menjadi penguasa benua kuno. Situasi dalam 2 hari terakhir ditambah situasi di masa depan, aku sudah menebak seluk-beluk masalah ini. Batas waktu 1 hari terakhir ini sudah lebih dari cukup, ucap Shen Xiangan yang hanya bisa membuat Shangxi dan Hanxi kebingungan. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Shen Xiangan tiba-tiba berbalik dan berkata, "Baiklah, apakah kau ingin kembali ke dunia immortal? Kalau begitu bawa aku bersamamu." Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.